Kalau gua dapat kesempatan buat bikin bisnis lagi dalam waktu dekat, setidaknya ada beberapa bidang bisnis yang pengen gua coba di sini. Kira-kira apa aja? Langsung kita bahas di Opsiana Podcast episode kali ini. Kalau kita bicara tentang dunia bisnis, itu dunia yang sangat luas ya. Karena di setiap bidang itu tentunya ada bisnis yang unik tersendiri. Bahkan di setiap bidang itu ada lagi sub bidangnya masing-masing yang punya bentuk bisnis yang lain juga. Sehingga cukup menarik untuk mengeksplor dunia bisnis ini, terutama di bidang-bidang yang memang kita minati. Gue sendiri udah pernah bisnis di beberapa bidang yang berbeda ya. Dimana bisnis pertama gue itu sebenarnya lebih ke ngelanjutin atau ngembangin bisnis orang tua ke arah digitalisasi. Dan itu bisnis di bidang fashion pakaian muslim. Kemudian gue itu akhirnya di zaman kuliah ngebuat bisnis sendiri, bener-bener start dari nol di bisnis furniture. Setelah bisnis itu akhirnya berhenti dan gue masuk ke dunia kerja, gue itu masih berusaha untuk bikin bisnis lagi. Dimana di saat pandemi itu, ketika konten berkebun gue lagi naik, gue coba mulai bisnis di bidang perlengkapan berkebun. Tapi ternyata perjalanannya itu nggak semulus bisnis furniture gue, jadi ya end up harus tutup. Lalu bisnis terakhir yang udah gue tekuni itu, yang terakhir ini, itu adalah bisnis thrifting. Sebenarnya nggak pure thrifting sih, tapi gue itu ngambil produk dari orang lain, jadi semacam dropship juga untuk thrifting. Karena sembari riset, sembari nyari dulu nih mau mainnya seperti apa, karena thrifting itu juga dunia yang baru buat gue, meskipun gue pernah main di fashion atau pakaian. Tapi akhirnya sekali lagi end up dengan tidak baik, karena ya kalian tahu lah ada aturan terkait thrifting itu, sehingga dari sisi suppliernya kami itu nggak bisa nge-supply lagi. Ya ibaratnya kena impact-nya lah. Dan kita pun kalau mau nyari lagi itu butuh waktu lagi. Dan nggak menutup kemungkinan supplier yang kami dapat bisa kena impact yang sama. Jadi dari gue akhirnya memutuskan ya udah stop aja dulu, mumpung masih belum terlalu gede. Dan akhirnya sampai sekarang gue belum bikin bisnis yang baru lagi, karena ada satu dan lain hal yang membuat gue harus fokus ke tempat lain dulu. Tapi gue masih punya keinginan untuk bikin bisnis yang baru lagi. Dan ada beberapa bidang yang membuat gue tertarik untuk menekuni bisnis di bidang tersebut. Setidaknya ada 3 nih yang pengen gue bahas di episode kali ini. Kita mulai aja langsung ke bidang yang pertama. Bidang yang pertama itu adalah di bidang F&B. Lebih tepatnya itu bisnis makanan. Bisa dibilang ini adalah probabilitas yang paling gede yang pengen gue tekuni. Kenapa? Karena pertama, dari risetnya itu gampang banget, sumber atau resource informasinya itu banyak banget. Mau jenis makanan apapun, mau jenis minuman apapun, itu ada sumbernya. Kalian itu bisa riset dengan cara apapun, mau online, mau terjun ke lapangan, itu gampang banget. Lalu yang kedua yang bikin gue tertarik di bisnis F&B itu atau makanan, karena cara untuk ngebuat bisnis itu lebih variatif. Gue bisa bikin bisnis itu sendiri, bener-bener scratch dari nol. Gue juga bisa ngambil franchise. Gue juga bisa ngambil paket usaha, yaitu semacam franchise tapi dia lebih ibaratnya apa ya, lebih ringan lah, nggak terikatnya nggak separah franchise. Dan tentunya dari segi modal itu tidak terlalu besar dibandingkan bisnis-bisnis lain yang pernah gue tekuni sebelumnya. Cuma yang menjadi challenge di sini adalah yang pertama, gimana caranya gue bisa milih lokasi yang tepat untuk gue bisa jualan. Karena di bisnis F&B itu lokasi yang strategis itu bisa mempengaruhi laku enggaknya produk lu juga. Mau produk lu enak, mau lu ngambil franchise yang terkenal banget, tapi kalau lu jualannya di tempat yang sepi banget, orang jarang lewat, ya siapa yang mau beli? Simpelnya gitu sih analoginya. Kemudian challenge selanjutnya itu tentunya dari stok barangnya, karena kan barangnya itu adalah barang yang bisa rusak atau penyimpanannya itu dalam jangka yang pendek. Dan biasanya di F&B itu yang kena ya di bagian bahan baku makanannya. Mungkin ada beberapa bahan makanan yang bisa ditaruh di freezer biar dia bisa tahan lama. Tapi ada juga yang nggak bisa. Dan kalaupun ditaruh di freezer, pertanyaannya adalah apakah itu bisa mempengaruhi produk yang kita buat. Nah itu yang menjadi challenge juga di bisnis F&B ini. Yang kedua, bisnis lain yang pengen gue tekuni kalau gue punya kesempatan itu, gue bakalan balik lagi ke bidang furniture atau perabotan. Gue sendiri punya pengalaman di bidang ini, jadi gue bisa dibilang lumayan pede juga kalau gue terjun kembali ke sini. Cuma memang yang menjadi challenge buat gue adalah gue bakalan start bisnisnya ini sendiri, berbeda dengan dulu yang gue punya partner.
yang justru partner gue itu lebih ke arah yang operasional, yang teknikal banget. Sehingga itu yang menjadi challenge pribadi buat gue sendiri. Karena dulu itu kan gue di bagian finansial dan juga di bagian marketingnya. Challenge selanjutnya ya di bisnis furniture itu buat gue adalah di masalah stok barangnya. Dimana ini berbeda dengan F&B. Kalau F&B itu lebih ke umur dari bahan baku, kalau gue itu lebih ke arah kapasitas dari penyimpanan. Dimana kan kita tahu bahwa furniture itu biasanya barangnya lumayan gede-gede, sehingga butuh tempat atau gudang yang lumayan gede juga. Dan untuk bisa menyiapkan gudang yang lumayan gede itu juga butuh uang yang lumayan gede ya, modal yang lumayan besar. Dan masalah lainnya adalah mungkin masalah alokasi dana yang terbatas ya. Karena bisnis furniture itu bisa dibilang bisnis yang butuh modal lumayan gede. Dan gue sendiri udah ngerasain di bisnis furniture gue yang lama itu, modal yang minim itu tentunya membuat langkah yang pengen lu lakukan itu sangat terbatas. Sehingga lu itu bakalan jalan dengan sangat-sangat lambat. Dulu aja gue dengan partner bisnis gue itu butuh waktu sekitar 1 tahunan lebih untuk bisa buat workshop sendiri dan operasionalnya. Dan kalau sekarang kan gue sendiri ya, solo nih, jadi bisa dibilang jadi challenge tersendiri lah. Dan bisnis terakhir yang pengen gue buat kalau misalnya gue punya kesempatan adalah bisnis di bidang agrikultur. Yang gue maksud di sini adalah gue pengen bener-bener buat bikin pertanian, bikin sebuah farm. Kalau kemarin kan gue coba bikinnya itu semacam toko peralatan berkebun, di mana ada benih, di mana ada cangkul, pokoknya peralatan-peralatannya lah. Tapi sebenarnya atau awalnya itu gue pengennya bikin kayak pertanian gitu. Dan masalahnya adalah gue gak punya lahan. Itu bisa dibilang jadi challenge pertama gue, di mana gue harus bisa mencari lahan untuk bisa mulai bikin pertanian atau perkebunan lah yang kecil-kecil. Karena gue tinggal di perkotaan yang bisa dibilang lumayan sulit ya nyari lahan. Dan sebenarnya di perkotaan itu juga lebih terkenal dengan yang hidroponik sih. Tapi memang sayang banget di lokasi rumah gue sendiri gak bisa bikin hidroponik karena memang sesempit itu. Dan kalaupun bisa ya lebih ke arah buat hobi aja sih, nggak bisa buat bisnis. Karena kan kalau mau buat bisnis itu harus banyak kan kit hidroponiknya. Kemudian challenge selanjutnya itu adalah dari sisi tanaman apa sih yang pengen gue tanam. Jadi kita bicara itu terkait komoditasnya. Mungkin kalian itu aware ya kalau misalnya di perkotaan itu yang punya perkebunan hidroponik, mereka pasti jualan produknya itu produk sayuran hanya beberapa jenis untuk satu brand. Nggak terlalu banyak. Dan biasanya kalau perkebunan itu ngejual produk tanamannya beberapa, biasanya itu pasti sayur hijau. Karena memang untuk saat ini, terutama untuk bisnis pertanian yang kecil, hanya itu yang possible biar bisa beragam. Kalau pengen fokus ke buah ya cuma bisa fokus ke satu aja, karena memang resource yang dipakai sebanyak itu. Lalu challenge yang ketiga tentunya adalah di pemasarannya atau penjualannya. Kira-kira gue harus jual kemana? Karena ini sebenarnya masih berhubungan dengan F&B juga. Produk yang gue jual ini adalah produk bahan baku, yang tentunya dia itu punya daya tahan yang singkat atau umur yang pendek. Sehingga gue nggak bisa nyimpan terlalu lama, gue harus bener-bener cepet sampai ke konsumen. Jadi gue itu sebelum mulai bisnisnya, gue udah harus tahu gue mau pasarin tuh harus kemana. Sehingga ketika udah mulai produksi, barangnya udah jadi langsung gue kirim ke situ. Oke, jadi itulah beberapa bidang bisnis yang pengen gue tekuni kalau memang gue punya kesempatan dalam waktu yang dekat. Tentunya bisnis di bidang apapun yaitu dia punya kesulitan dan juga challenge masing-masing. Sehingga kita sebagai pebisnis itu dituntut untuk menemukan cara yang kreatif untuk bisa menyelesaikan challenge atau masalah tersebut. Dan tentunya setiap orang itu punya solusi yang berbeda-beda. Makanya jangan heran hasilnya akan berbeda. Jadi menurut gue kalau pengen buat bisnis dan punya kesempatan langsung start aja. Jangan terlalu lama dipikirin, eksekusi selagi kalian punya kesempatan itu. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di
episode Opsiana Podcast lainnya.